Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kalau mereka berhalangan, kita mulai saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati pengurus, pelatih, pendamping, dan atlet semuanya ya, yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama saya sampaikan hal yang penting dulu ya. Yang pertama adalah sekarang sedang ramai dibicarakan semenjak di Peparnas ini. Banyak broker-broker berkeliaran ke sana kemari ya, untuk meminta beberapa atlet yang bisa memperkuat tim daerah lain dalam rangka persiapan Koparpro di daerah masing-masing. Contoh sekarang ini yang ada adalah di Jawa Barat. Jawa Barat sebentar lagi akan Koparpro seperti kita kayak di Balikpapan. Nah, atlet-atlet yang potensial dari kita ini ada yang dibidik. Bahkan broker-broker itu sudah sempat menghubungi saya, menghubungi Pak Hama, sama bahasanya ya. Saya tidak melarang, tapi di NPC Kaltim itu punya aturan tersendiri juga. Jangan sampai nanti ya adik-adik, bapak-bapak yang masih aktif di dalam kegiatan olahraga prestasi NPC ini, terutama untuk pendamping dan pelatihnya, untuk menyalurkan ya. Soalnya nanti kalau di perjalanannya ada nanti permasalahan atau keputusan pengurus yang merugikan kita, akhirnya nanti menjadi kendala untuk masa depannya ya. Sekali lagi saya tidak melarang, itu hak kita semua ya. Pertimbangkan baik-baik, jangan sampai ada semacam miskomunikasi sehingga nanti pada saat pelaksanaan mungkin Peparpro di Kaltim kita tidak jadi masalah. Oke, yang kedua tentu saya mengucapkan terima kasih banyak atas capaian ya, usaha baik adik-adik, bapak-bapak, atlet yang sudah berhasil ya, ataupun yang tidak berhasil ya. Yang berhasil meraih medali jangan terlalu bangga ya, artinya kita biasa-biasa saja ya. Kemudian tidak berhasil jangan juga terlalu bersedih ya, masih ada kesempatan. Kenapa saya katakan begitu? Karena kesempatan di NPC ini tidak ada limit waktu. Mau nenek-nenek pun bisa bertanding di sini, mau kakek-kakek pun bisa bertanding di sini ya. Dan itu sudah bisa kita lihat, kita buktikan sendiri di lapangan. Jadi karir di NPC ini panjang ya. Maka dari itu yang muda-muda pulang nanti jangan patah semangat, terus bertanding ya, terus berlatih ya, terus menggali potensi. Karena apa? Kita bandingkan di Papua dengan di sini memang secara signifikan grafik prestasi itu meningkat. Contoh kayak 5.000 meter putra tunagrahita itu limitnya hanya 18, tapi di sini sekarang mainnya sudah 17. Begitu juga kayak Rembo dulu main di Papua, itu limitnya hanya 30 juara, di sini 34. Dan parah ya, tidak ada menutup kemungkinan kita pulang masih punya banyak kesempatan untuk berlatih ya. Bagaimana caranya supaya bisa persiapan Peparnas NPB tahun 2000 berapa nanti kalian semua tampil lagi dengan membawa prestasi yang baru ya, itu kita harapkan. Dan selama di dalam pelaksanaan Peparnas ini saya pribadi mungkin ada kata-kata saya yang berlebihan atau apa ya, itu sebenarnya bukan maksud untuk melemahkan,
Karena memang dalam olahraga itu kita harus begitu, ya, harus disiplin, harus siap sebelum bertanding. Di atletik itu ada yang istilahnya namanya 1 jam sebelum bertanding itu harus sudah ada di lapangan. Mau tidak mau, suka atau tidak suka, ya. Karena di atletik itu dia punya aturan sendiri. Setiap pemanggilan itu ada catatannya sendiri. Kalau nggak ada dicoret orang, kita nggak bisa ikut bertanding. Ya, sekali lagi saya mohon maaf. Nah, kemudian untuk acara selanjutnya adalah persiapan pulang. Persiapan pulang ini saya beserta rekan-rekan yang lain dari pendamping ini kita mendapatkan tugas baru, yaitu mengawal barang-barang, kemudian menjaga semuanya tim kita ini supaya bisa pulang ke daerah masing-masing. Nah, atletik yang tidak pulang itu pertama Novi, kemudian Kirana, kemudian Zulfikar, ya, tolong bawa diri baik-baik karena tanggung jawab kontingen ini sebenarnya hanya kembali sampai di daerah kita masing-masing. Nah, saya ingatkan barang-barang, ya, barang-barang kita di atletik kita sudah sepakat untuk mengambil tanda pita warna merah. Jangan sampai ada barang yang tidak punya tanda, ya, sebab nanti terakhir barang itu dikumpulkan jam 1 malam, berubah lagi, bukan habis sholat isya, berubah lagi jam 1 malam, ya, dari jam 12 jam 1 malam itu diambil. Ya, tolonglah sebelum jam 12 saya minta tolong sekali kumpulkan barang-barang itu di bawah, biar nanti kami urusi di lobi. Kita hitung berapa jumlahnya. Tolong jangan ada lagi barang-barang nanti yang ketinggalan, Pak, ini masih ada 1 koli lagi barang saya nih, Pak. Jangan, ya. Jadi kita mau jumlahkan berapa, kemudian dimasukkan ke dalam mobil box, segera diberangkatkan ke Manahan, nanti bersama-sama kita berangkat ke Jogja Airport itu. Nah, saya ketika para atlet Kaltim datang itu mengurusi barang sampai jam 1 malam. Kenapa? Karena ada yang tidak punya identitas barang. Contoh kayak Prapto, barangnya tidak dikasih pita, ya kan? Ya, saya bingung juga, nungguin itu sampai jam 1 malam. Nah, kalau bisa kita berikanlah kemudahan bagi mereka-mereka nanti yang akan bekerja mengurusi barang-barang kita. Ya, cara pengertiannya pada para pendamping juga mengawasi atletnya, jangan sampai ada hal-hal yang kecil itu membuat kita nanti repot sendiri gitu. Kalau barang itu tidak kita angkat, tidak berpisah, tidak bisa berpindah. Tapi kalau orang kita kasih tahu, dia bisa jalan sendiri. Kasihan yang bertugas untuk mengangkat barang-barang kita ini, ya. Tentu yang mengawasi barang-barang kita ini ada juga dari anggota-anggota cabur. Nah, kemudian barang-barang kita seperti kayak roda balap, ya, seperti kayak apalah yang kira-kira besar-besar itu kan itu nanti dimasukkan di tempat yang lain. Nah, itu disiapkan memang mulai dari sekarang. Jadi nanti tim pengangkut barang datang, hitung jumlah berapa, sudah naikkan, sudah selesai. Ya, mungkin dari saya itu saja. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada adik-adik, rekan atlet yang sudah berhasil di Peparnas ini. Saya bangga dengan kalian semuanya, ya. Tapi jangan berkecil hati bagi adik-adik dan rekan-rekan yang masih belum memperoleh medali, ya. Ini sudah terbukti pada saat di Papua, ya. Ada yang dapat medali, di sini tidak dapat medali. Ada yang tidak dapat medali, di sini bisa dapat medali, ya. Jadi semuanya mempunyai peluang yang sama. Jadi saya harapkan sekali lagi teruslah berlatih, pulang sampai nanti di daerah, ya. Karena sementara waktu inilah tim intinya Kaltim. Ya, inilah sudah tim intinya Kaltim. Nah, keberhasilan kita di sini tentu akan menjadi perhatian bagi daerah-daerah lain. Terutama itu tadi pada saat Pepaprov, saya ingatkan sekali lagi,
kalaupun mau pindah monggo silahkan, urus surat-suratnya ya. Kemudian jangan sampai nanti salah meletakkan pilihan kita. Gitu. Kalau dulu Kaltim pernah melepaskan atlet-atletnya bukan karena apa? Karena kita memang tidak punya dana. Gitu. Tapi kalau sekarang insya Allah Kaltim itu jauh lebih bagus daripada yang dulu. Ya, jauh lebih bagus. Saya terus terang saja sampai dengan saat ini tidak pernah memberikan intervensi kepada atlet siapapun, ya. Jangan sampai nanti pada saat perjalanannya menyesal, ya kan? Syukur-syukur kita bisa sudah tarik Mbak Novi, tarik si siapa namanya? Rembo, ya, syukur-syukur. Tapi ada juga pengalaman yang sudah berpindah secara apa namanya, taraf hidupnya itu meningkat seperti Peri. Kita senang, kita juga bangga, senang, dan tidak salah memberikan, diurusi di sana, gitu. Diberikan segala fasilitas dan kerjaan menjadi seorang PNS, ya. Itu mohon dicamkan. Saya ingin semuanya menjadi atlet Kaltim, ya, tanpa ada pengaruh dari daerah lain. Kalau tahu ada, silakan berkomunikasi dengan pengurusnya, pengurus daerah, kemudian pengurus provinsi, ya, silakan. Saya tidak melarang, ya, kalau memang itu menjadi pilihanmu. Tapi saya tekankan sekali lagi, semua daerah itu sebenarnya sama saja, ya, tergantung pilihan kita. Kalau saya menginginkan semua atlet ini tetap berada di Kalimantan Timur. Jangan tergiur dari tawaran-tawaran, ya, bahwa di sini lebih besar, bahwa di sini lebih bagus, bonusnya lebih besar, pekerjaan dijanjikan dan sebagainya. Ini buktinya nih, Tembo. Dulu di Jawa Barat katanya uang aja nggak dapat, uang untuk sangu apa segala, bonus juga hampir diurus setengah mati baru keluar. Dan sampai di daerah nggak tahu anunya kemana alirannya, ya. Ini pelajaran semuanya, ya. Oke, dari saya itu saja. Mungkin ada tambahan dari. Oke, Pak Narula. Kaitan tadi Pak, masalah yang mau pindah, nah gimana Pak kalau misalnya ada atlet, Ya. dia pindah ke tempat lain di Pepaprov tempat lain gitu. Nah terus tiba saatnya Pepaprov Kalimantan Timur dia pindah lagi ke Kalimantan Timur, itu gimana itu Pak? Oke, begini. Jadi aturan di NPC itu memang kalau saya melihat regulasinya masih belum seperti kayak di KONI, kayak di normal, ya. Mungkin dalam perjalanannya saya lihat sampai ke Solo ini sudah mulai agak sedikit ketat. Kalau dulu nomor tanding itu bisa bim salah bim. Kalau sekarang saya sampai jam 1 malam dengan Pak Ketua untuk merubah klasifikasinya Jamil nggak bisa. Nah, regulasi ini saya pandang masih bisa lah, ya. Tapi kita pulangkan kembali dengan daerah masing-masing. Contoh misalnya, kalau misalnya Anda ikut misalnya ke Bekasi misalnya, main di Poprov sana, kemudian di tempat kita nanti Poprov juga, sehingga ketahuan data di sini. Tentu namanya pesta olahraga sekabupaten kota ini membawa gengsi. Kenapa? Karena ada cuannya. Ya kan, bisa saja mereka mengambil data di sini untuk dibawa untuk jadi bahan protes. Iya kan? Betul kan? Itu sama terjadi di normal. Kalau ingin pindah itu harus mulai dari bawah, dari mulai kabupatennya, terus tembuskan ke provinsinya, NPC provinsinya menembuskan ke daerah yang bersangkutan. Itu harus dicamkan baik-baik. Jangan sampai nanti pada saat kita main di tempat orang, kita berhasil, kemudian kita mau main lagi di daerah kita sendiri menjadi masalah. Yang sudahlah, ya kan? Yang penting kita tidak akan mengulangi lagi seperti itu. Kalaupun ada, ya saya juga tidak bisa melarang, ya kan? Karena NPC itu bukan milik saya.
NPC itu ada pengurusnya, ya. Mereka juga mendata atlet kita. Kalau misalnya terjadi kamu main misalnya di sana, datamu sudah ada di nasional, ditunjukkan dengan datanya begini. Kemudian kamu main di sana tidak ada sepengetahuan oleh NPC Kaltim. Ketika orang protes di sana, konfirmasi di sini bilang NPC Kaltim kami tidak pernah melepas, jadi masalah lagi. Begitu Pak Narullah ya. Mungkin ada yang perlu disampaikan lagi? Ada? Tidak ada? Oke, dari saya cukup sampai di sini. Silahkan kalau ada tambahan Pak Leman. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan oleh koordinator kita tadi, ya mohon betul-betul dijamkan agar supaya nanti para atlet kita yang sudah berhasil betul-betul jangan sampai nanti di belakang hari ada penyesalan. Memang saya lihat lobi-lobi dari masing-masing daerah, saya nguping-nguping aja. Nah, banyak yang dilirik di antara atlet kita. Jadi tolong betul-betul dipikirkan matang-matang, kemudian disampaikan dengan tekadnya masing-masing, karena hubungannya dengan provinsi. Karena keadaannya bonus untuk Kalimantan Timur sepertinya sudah mulai membaik. Jadi pertama, yang kedua, selama pelaksanaan mungkin saya juga ya manusia biasa ada kekurangan dan lain sebagainya. Pada forum ini saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang ketiga, bagi atlet yang kotak medalinya belum ada, itu masih ada beberapa di kamar 203 bisa diambil. Ya, jadi masih ada kotak medali yang belum terambil mungkin karena ada di Pak Hama yang bawa. Jadi bisa diambil nanti habis pertemuan ini. Yang terakhir, mari kita bekerja sama untuk pemulangan ke daerah kita agar supaya jangan sampai terjadi saking gembiranya kita pulang banyak oleh-olehnya, ada barang-barang yang tercecer. Itu sering terjadi. Jadi bagaimana caranya yang atletik pita merah semuanya, yang ada di pinggul apa segala macam ada pita merah kalau bisa. Oh, ini barang atletik gitu. Karena setiap saat saya berangkat baik dengan guru-guru, atlet, siswa, setiap saat mau pulang tuh pasti ada 1-2 mau masuk ke dalam, barang saya nggak ada, barang saya bingung sampai lihat di CCTV segala macam. Udah pernah kejadian saya sendiri, bahwa orang ada 60 orang pusing, yang punya ibu-ibu lagi itu oleh untuk cucu saya, wah pusing kita, cucunya punya, coba bayangan aja nanti baju ada adiknya kan. Nah kalau bisa yang di bagasi itu betul-betul sudah untuk oleh-oleh yang masuk di bagasi pertama. Yang mungkin barang tentengan ini yang mungkin jangan sampai ada yang sangat-sangat berharga sekali, karena sering kadang-kadang di saat kita masuk terakhir dicek, kadang-kadang saking semangatnya langsung berangkat ditinggal di kotak pada saat pemeriksaan terakhir, itu sering terjadi juga. Jadi mari kita saling mengingatkan, kita ada pita merah, ya ada orang nggak ada, diambil aja. Lihat kan saya di punggung warna merah, ini punya teman, kenapa ngambil ini? Punya teman saya, ini tandanya merah gitu. Jadi saya kira itu dari saya, mungkin teman-teman yang lain bisa berbagi. Monggo, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama ini, sama di Perkakas ini dari semua, dari pelatih, dari para koordinator, kemudian dari atlet juga. Saya ucapkan terima kasih banyak dan tetap semangat kepada kita semua. Tidak menutup kemungkinan di hari yang akan datang yang belum dapat medali pasti akan lebih baik, lebih bagus lagi dari yang sudah dapat medali atau yang juara di Perkakas kali ini. Yang berikutnya untuk keberangkatan saya ingatkan juga untuk kita sama-sama perhatikan waktu jadwalnya ya, seperti yang sudah Pak Leman, Pak Dery sampaikan, jangan ada lagi barang yang tertinggal, dan kalau sudah dibilang waktunya dikumpul jam 12 ya Pak ya, dari jam 11 sudah siap
Dari jam 11 barang sudah siap, sudah dikunci, sudah rapi, tidak ada kan lagi susun-susun. Jadi dari sekarang kita masih ada waktu sampai malam, tolong dipersiapkan apa yang mau ditaruh di bagasi, apa yang mau dipegang, ditenteng, tolong dipersiapkan. Karena mendata barang ini kita bukan 5 orang, kita ini 40 orang dan yang mendata hanya beberapa orang saja. Jadi saya minta tolong kerjasamanya, karena selama ini saya lihat masih banyak yang menyepelekan masalah waktu, ya, menyepelekan masalah waktu. Kita sudah kumpul, masih ada yang nanti tunggu dulu, itu dulu. Jangan, ya, kita harus tetap disiplin waktu sampai kita pulang ke rumah kita masing-masing, ya, karena kita masih terkait kerja sama tim di sini. Yang berikutnya, ya, saya ucapkan juga, sampaikan permohonan maaf apabila selama ini saya ada salah kata, perbuatan, tingkah laku yang kurang menyenangkan. Saya minta maaf dan ya semoga diterima maafnya. Oke, mungkin itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih, selamat pagi. Oke, Pak Ladiman, ada yang perlu disampaikan? Dari Itu belum termasuk yang ini. sudah ada Pelatih besok tidak ada arahan lain, ya. Siapkan diri kita untuk persiapan kepulangan. Dan jam 9 ada jadwal akan city tour kembali, ya. Bagi yang ikut silahkan, bagi yang tidak ikut juga silahkan, jaga diri masing-masing, ya. Karena mulai hari ini mungkin ada kegiatan masing-masing juga, baik para pelatih, pendamping maupun atlet-atlet yang lain, ya. Jadi ini bukan wajib ini, ya. Silahkan ikuti, jaga diri masing-masing, ya. Sebabnya ini tanggung jawabnya kita akan berakhir nanti pada saat kita sampai kembali ke daerah kita. Demikian dari saya, kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NPC Kaltim bisa. NPC Kaltim NPC Kaltim Dari bandara ke PPU dan ke Bontang Samarinda jalan kaki. Ya. Ayo, Ibu Kamal sama Rizky nanti siap-siap jam 10 mau dijemput. Ada PJ Bupatinya mau ketemu. Katanya mau dikasih bonus. Nanti bareng sana. Langsung ke Bontang kemarin. Langsung ke Bontang. Enggak, ada anunya penjemputnya dia. Itu ada bisnya atau Ada